Berjumpa kembali dengan saya Sam, teolog Protestan Karismatik di BFM channel ini. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Pada kesempatan ini saya ingin berbagi pengajaran tentang Allah Trinitas sekaligus menjawab tuduhan dari segelintir orang yang mengatakan bahwa gereja-gereja aliran karismatik dan Pentakosta itu tidak mengakui Trinitas. Ini adalah tuduhan yang salah. Karena realitanya bahwa pada umumnya semua sinode gereja-gereja yang beraliran karismatik, pada umumnya semua sinode gereja-gereja yang beraliran karismatik dan atau Pentakostal itu mengakui doktrin Allah Trinitas. Tapi memang harus diakui ada beberapa orang tertentu secara personal. Sekali lagi, secara personal bukan sinodal. Ada orang-orang tertentu yang tidak mengakui doktrin Allah Trinitas ini. Seperti misalnya Joshua Tewuh dan Risuli Lubis. Baru-baru ini kita dengar percakapan keduanya di dalam video YouTube. Tetapi mereka hanya segelintir, sekali lagi, hanya segelintir orang yang bukan merupakan representatif dari gereja-gereja aliran karismatik dan atau Pentakostal. Dan sekali lagi, gereja-gereja atau sinode gereja-gereja aliran karismatik dan atau Pentakostal pada umumnya mengakui doktrin Allah Trinitas. Nah, di antara sinode-sinode gereja yang beraliran Pentakostal dan atau karismatik, maka gereja Bethel Injil Sepenuh adalah salah satu badan persekutuan gereja yang mengakui secara tegas doktrin Allah Trinitas di dalam salah satu dari 12 butir pengakuan iman yang diyakini, yang dipercayai. Gereja Bethel Injil Sepenuh dalam pengakuan iman butir yang kedua dengan jelas dan tegas menyatakan, kami percaya bahwa Allah yang Maha Esa itu Tritunggal adanya. Pengakuan ini tertuang dalam Tata Gereja Badan Persekutuan Gereja Bethel Injil Sepenuh pasal yang ke-6. Ini Tata Gereja Bethel Injil Sepenuh di dalam bab 3 pasal yang ke-6. Nah, rumusan pengakuan iman butir yang kedua ini didasarkan atas keyakinan bahwa Allah Trinitas merupakan ajaran yang bersumber dari Alkitab, baik perjanjian lama maupun perjanjian baru. Sebagaimana dinyatakan dalam Tata Gereja Badan Persekutuan Gereja Bethel Injil Sepenuh bab yang kedua pasal yang ke-6 bahwa Gereja Bethel Injil Sepenuh adalah tubuh Kristus dengan Yesus Kristus sebagai kepala sesuai dengan firman Allah yang hidup dan yang tidak berubah sampai selama-lamanya, yaitu Alkitab yang terdiri dari perjanjian lama dan perjanjian baru. Karena itu berikut ini secara ringkas saya akan memberikan penjelasan atas rumusan pengakuan iman Gereja Bethel Injil Sepenuh tersebut yang berbunyi, kami percaya bahwa Allah yang Maha Esa itu Tritunggal adanya. Nah, terkait dengan isi pengakuan iman butir yang kedua ini, maka ada 4 poin penting yang ingin saya jelaskan. Pertama, tentang prase kami percaya. Setiap butir dari 12 pengakuan iman Gereja Bethel Injil Sepenuh diawali dengan prase kami percaya. Lalu ada yang bertanya begini, mengapa menggunakan prase kami percaya, bukan prase aku percaya, seperti halnya pengakuan iman rasuli? Perlu diketahui tidak ada aturan bahwa di dalam pengakuan sinode gereja-gereja itu harus menggunakan prase aku percaya. Tetapi yang terpenting ialah bahwa kata Yunani simbolum
umum yang diterjemahkan dengan pengakuan iman dalam bahasa Latin adalah credo, yang berarti aku percaya. Nah, 12 butir pengakuan iman Gereja Bethel Injil dimulai dengan formula kami percaya. Karena hal ini hendak menekankan, perhatikan, hendak menekankan atau menunjukkan setiap butir dari pengakuan-pengakuan tersebut ada, dipercayai, dan diakui secara korporat atau bersama oleh semua pejabat dan anggota jemaat yang berada dalam badan persekutuan Gereja Bethel Injil sepenuh. Jadi, karena ini adalah sebuah pengakuan iman yang diyakini bersama, maka Gereja Bethel Injil sepenuh sesuai dengan tata gerejanya menggunakan frase kami percaya. Sekarang yang kedua tentang kata Allah. Gereja Bethel Injil sepenuh mempercayai dan mengakui Allah yang dinyatakan di dalam Alkitab. Kita tahu bahwa istilah Allah merupakan terjemahan dari kata Yunani Elohim. Kata Elohim ini merupakan nama utama yang pertama untuk Allah yang disebutkan oleh Alkitab. Nama utama yang kedua bagi Allah adalah nama pribadi Yod-Heh-Waw-He, Yahweh, atau diterjemahkan Tuhan. Ini adalah nama yang paling sering dipakai, tercatat kira-kira 5.321 kali dalam Perjanjian Lama saja. Istilah Elohim dalam pengertian umum kalian terdapat sekitar 2.570 kali dalam Perjanjian Lama, kira-kira 2.310 kali istilah ini digunakan bagi Allah yang benar. Pertama kali disebutkan dalam ayat pertama Alkitab, Kejadian 1 ayat 1. Elohim adalah sebuah bentuk jamak, adalah khas Perjanjian Lama dan tidak muncul dalam bahasa Semitik lainnya. Kata Elohim ini sepadan dengan kata bahasa Ugarit El atau kata bahasa Akadia Ilu. Kata Elohim ini ialah kata yang dipergunakan di seluruh pasal 1 Kitab Kejadian yang menekankan karya Allah sebagai pencipta. Kata Elohim ini sebenarnya berbentuk jamak, tetapi secara terus-menerus dipakai bersama-sama dengan sebuah kata kerja tunggal. Para sarjana sudah menjelaskan bahwa ini adalah bentuk jamak yang menunjukkan keagungan atau rasa hormat, tetapi juga mengindikasikan ketrinitasan Allah. Nama Elohim berasal dari singkatan El yang kemungkinan besar memiliki akar kata yang berarti menjadi kuat atau menjadi yang utama. Di dalam bahasa Ibrani, kata Elohim merupakan variasi bentuk jamak dari kata El, di mana nama El merupakan bentuk yang paling sederhana yang dengannya Allah disebut dalam Perjanjian Lama. El ini dipakai sebagai generik dari nama diri. Dalam bahasa Indonesia diterjemahkan dengan Allah atau yang maha tinggi. Misalnya, akulah Allah El yang di Betel itu, Kejadian 31 ayat 13. Atau Allah Elohim Israel ialah Allah El, Kejadian 33 ayat 20. Allah Alkitab inilah yang diakui dalam pengakuan iman Gereja Bethel Injil sepenuh. Sekarang, poin yang ketiga tentang prase yang Maha Esa. Melalui prase yang Maha Esa ini, Gereja Bethel Injil sepenuh bersama-sama mempercayai dan mengakui keesaan Allah yang dinyatakan di dalam Alkitab. Keesaan Allah dimaksud adalah bahwa hanya ada satu Allah yang tidak dapat dibagi-bagi, dan Allah yang sifat dasar dan wataknya tidak dapat dipisah-pisah. Allah itu Esa, dan Dia adalah satu-satunya Allah unik adanya. Ayat rujukannya Keluaran 15 ayat 11, Ulangan 6 ayat 4, Zakaria 14 ayat 9, Markus 12 ayat 29, dan Yakobus 2 ayat yang ke-19. Allah satu-satunya Allah yang unik adanya ini adalah Allah yang tidak terbatas dan Allah yang sempurna. Namun perlu diketahui, prase Allah yang Maha Esa dalam pengakuan Gereja Bethel Injil sepenuh ini tidak bertentangan dengan ketrinitasan Allah. Mengapa? Karena suatu keesaan tidak sama dengan suatu satuan. Suatu satuan ditandai oleh sifat
tunggal. Sekali lagi, suatu satuan ditandai oleh sifat tunggal. Sedangkan keesaan tidak demikian. Keesaan Allah memberikan peluang bagi adanya perbedaan-perbedaan pribadi di dalam sifat dasar ilahi. Sekalipun diakui bahwa pada saat yang sama sifat dasar ilahi itu secara matematis dan kekal tetap satu. Keesaan Allah menyatakan secara tidak langsung bahwa ketiga pribadi Tritunggal itu sehakikat dan tidak terpisahkan. Perlu saya jelaskan bahwa kata Maha Esa dalam bahasa Indonesia ini merupakan kata serapan dari bahasa Sanskerta, di mana kata Maha berarti mulia atau besar, dan kata Esa berasal dari kata etat, yang berarti satu, tetapi lebih mengacu pada pengertian keberadaan, bukan pada jumlah. Kata etat ini sepadan dengan kata bahasa Ibrani echad dan kata Yunani heis yang berarti satu gabungan atau a common one, bukan an absolute one, atau bukan satu yang mutlak. Sekarang poin penting keempat tentang prase Tritunggal adanya dari pengakuan iman butir kedua Gereja Bethel Injil Sepenuh. Di mana melalui prase Tritunggal adanya ini Gereja Bethel Injil Sepenuh mempercayai dan mengakui bahwa Allah yang Esa itu menyatakan dirinya di dalam tiga pribadi, yaitu Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Di mana keesaan dari Allah dinyatakan sebagai esensi atau hakikatnya, sedangkan keragamannya diekspresikan dalam tiga substansi atau pribadinya. Dengan menyatakan bahwa Allah adalah tiga dalam kaitannya dengan pribadi, hal ini menekankan bahwa adanya distingsi persona atau perbedaan pribadi di dalam kealahan. Tetapi setiap pribadi memiliki esensi atau hakikat yang sama dengan Allah, dan setiap pribadi memiliki kepenuhan Allah. Jadi dalam Allah tidak ada tiga pribadi bersama dan terpisah satu sama lain, tetapi hanya perbedaan pribadi di antara esensi ilahi. Formula ini memang misteri dan paradok, tetapi tidak kontradiksi. Juga bukannya tidak masuk akal. Alkitab menyatakan bahwa Bapa diakui sebagai Allah. Yohanes 6 ayat 27, 1 Petrus 1 ayat 2. Yesus Kristus diakui sebagai Allah. Matius 9 ayat 4, Matius 28 ayat 18 sampai 20, Markus 2 ayat 1 sampai 12, Yohanes 12 ayat 9. Dan Roh Kudus sebagai Allah. Kisah para Rasul 5 ayat 3 dan 4. Pernyataan lainnya dari Alkitab yang paling kuat dan jelas mengenai Allah Trinitas tertulis dalam Matius 28 ayat 18 sampai 19. Juga bandingkan Matius 3 ayat 16 sampai 17 dan Efesus 1 ayat 3 sampai ayat yang ke-14. Nah, itu tadi penjelasan ringkas dari saya tentang pengakuan iman Gereja Bethel Injil Sepenuh butir kedua yang menyatakan dengan tegas, kami percaya bahwa Allah yang Maha Esa itu Tritunggal adanya. Ini jelas merupakan pengakuan yang tegas tentang doktrin Allah Trinitas. Nah, sekarang saya ingin menjelaskan keselarasan pengakuan iman Gereja Bethel Injil Sepenuh butir kedua tentang Allah Trinitas tersebut dengan rumusan pengakuan iman ortodoks. Bukan gereja ortodoks, tapi pengakuan iman ortodoks yang diakui oleh bapak-bapak gereja dalam berbagai konsili di abad yang kedua sampai abad yang ketujuh. Perlu diketahui bahwa pengakuan-pengakuan iman adalah pernyataan yang meringkas iman yang dipelajari dan dipercaya dalam kekristenan. Pengakuan-pengakuan itu memberikan fondasi yang dapat dipakai dalam menjelaskan iman Kristen. Pengakuan itu dapat dipakai untuk menilai pandangan-pandangan ekstrim atau sesat. Istilah pengakuan iman berasal dari bahasa Latin credo dan dalam bahasa Inggris disebut creed yang berarti aku percaya. Dalam bahasa Yunani adalah simbolum yang berarti simbol atau tanda.
Kata ini kemudian dipakai oleh orang-orang Kristen untuk menyatakan kesamaan kepercayaan sekaligus sebagai garis pembatas antara kebenaran dan bidat, heresi atau ajaran sesat. Di dalam sejarah gereja, orang yang pertama memakai istilah ini adalah Cyprianus. Kemudian diikuti oleh Athanasius. Pada awalnya, gereja tidak memiliki rumusan pengakuan iman karena mereka memiliki dasar kepercayaan yang sama. Tetapi kemudian sesudah zaman para rasul berlalu, muncul pengajaran-pengajaran sesat, muncul bidat-bidat, dan mereka ini menyimpang dari kebenaran yang telah diajarkan. Sehingga untuk melawan ajaran-ajaran sesat dan bidat-bidat ini mulailah dibuat pengakuan iman. Jadi sebenarnya pengakuan iman Kristen adalah suatu ketetapan pada konsili atau sidang yang mengambil Alkitab sebagai dasar kepercayaan. Yang kemudian diringkas menjadi suatu pengakuan yang dipercayai dan diakui bersama oleh semua orang Kristen dari berbagai gereja atau lintas denominasi. Terkait dengan itu, pengakuan iman Gereja Betel Injil Sepenuh Butir yang kedua yang berbunyi, kami percaya bahwa Allah yang Maha Esa itu Tritunggal adanya, merupakan suatu formulasi atau rumusan pengakuan yang ringkas tetapi jelas dalam istilah yang digunakan, baik untuk menunjukkan keesaan Allah maupun kejamakannya yang selaras dengan pernyataan Alkitab, baik perjanjian lama maupun perjanjian baru. Rumusan pengakuan iman Gereja Betel Injil Sepenuh tentang Allah Trinitas ini juga selaras, compatible dengan pengakuan-pengakuan iman ortodoksi seperti pengakuan iman rasuli, pengakuan iman Naisia, pengakuan iman Kalsedon yang memformulasikan bahwa Allah adalah 3 dalam pribadi dan 1 dalam esensi. Di mana keesaan dari Allah dinyatakan sebagai esensi atau keberadaannya, sedangkan keragamannya diekspresikan dalam 3 pribadi. Saat ini kaum Injili konservatif menerima pengakuan iman rasuli di atas dan ketetapan-ketetapan dari 6 konsili oikumenikal, Nasia, Konstantinopel, Kalsedon, karena kesesuaiannya dengan kitab suci sebagai satu-satunya hukum dan praktik iman. Dengan demikian, rumusan pengakuan iman Gereja Betel Injil Sepenuh Butir kedua yang berbunyi, kami percaya bahwa Allah yang Maha Esa itu Tritunggal adanya, merupakan rumusan paling mendasar dari iman Kristen dan pengakuan-pengakuan iman gereja yang historis dan ortodoks. Atau dengan kata lain, Gereja Betel Injil Sepenuh telah merumuskan pengakuan imannya tentang Allah Trinitas berdasarkan keyakinan terhadap ajaran Alkitab, di mana rumusan pengakuan iman tersebut selaras, compatible dengan pengakuan iman ortodoks abad pertama sampai abad ke-7, bahkan gereja-gereja Injili konservatif saat ini. Demikian yang bisa saya bagikan, semoga bermanfaat. Saya Sam, teolog Protestan karismatik.